Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nggak tahu ini. Masih ada kan program saya di TV. Cuman anak jarang nonton TV sekarang. Jamaah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk Ramadan. Ini live ya, tidak apa-apa. Oh, direkam. Kalau live kan enak, jangan sampai ada. Udah. Jamaah, kita ntar lagi. Hari ini tanggal berapa ya? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 19 Sya'ban. 10 hari lagi kita akan mengikuti sidang isbat penentuan awal Ramadan tanggal 17 itu hari apa ya? Hari Selasa malam Rabu akan ada sidang isbat penentuan awal Ramadan oleh Kementerian Agama di bawah pimpinan Menteri Agama Propnas. Insyaallah akan mengadakan sidang isbat. Kebetulan saya tidak diundang. Karena saya bukan ketua ormas. Yang ketua ormas yang diundang. Kalau Muhammadiyah, saudara kita Muhammadiyah sudah memutuskan Ramadan tanggal 18 tanpa ikut sidang isbat. Beliau sudah memutuskan. Nah, kita ini tetap akan menunggu sidang isbat. Masya Allah, bagus ya. Tepuk tangan dulu dong. Wah, yoga dan vitalitas. Wah, ada kajian kitab, ada baca tulis Quran bahasa Arab. Hah, Masya Allah. Konsultasi syariah, pasti masalah keluarga ini. Ini perawatan, bagus ini. Tepuk tangan dulu dong. Bagus ya. Ini sudah ada berapa cabangnya? Baru 1. Bikin cabang seluruh kota. Amin. Jamaah, dengerin. Tanggal 17 lakukan 5. Catat. Jangan nganga-nganga doang. Catat. Jangan direkam. Otaknya cuma nahan 5 hari hafalannya. Kalau tidak dimurajaah. Tulis, maaf ya. Soalnya kan acaranya di pinggir jalan. Mana suara saya lagi serak-serak.
vokalis rocker. Dengerin, ada 5. Yang pertama, ketika sudah ada pengumuman Ramadan telah tiba, langsung sujud syukur. Langsung. Ketika sudah diumumkan oleh Menteri Agama, jadi sebaiknya maghrib tanggal 17 jangan kemana-mana, di rumah aja. Karena itu malam pertama tarawih kalau memang jadi. Ini maaf ya, Ramadan itu datangnya maghrib. Dalam bentuk apa? Tahu nggak? Kenapa kita berkata marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan? Karena Ramadan itu tamu yang masuk ke dada kita, nginap di rumah, nginap di rumah kita. Di mana rumahnya? Sini, di hati. Maka di Rajab istighfar Rajab, di Sa'ban. Jadi menanam di bulan Rajab, kata Nabi, menyiram di bulan Sa'ban, panen di bulan Ramadan. Bersihkan tubuh di bulan Rajab, bersihkan hati di bulan Sa'ban, sehingga kita suci lahir batin, baru bulan suci Ramadan datang. Udah paham sampai di sini? Jamaah, ini dari tadi nggak nyala-nyala. Jamaah, dengerin, samatin dulu ya. Mana sih? Astagfirullah. Jamaah, matiin aja. Mubazir. Itu doang. Jamaah, tulis. Kenapa bukan ahlan wa sahlan? Selamat datang juga itu. Marhaban. Kalau marhaban selamat datang juga. Kan di sini ada pelajaran bahasa Arab. Kalau ahlan wa sahlan begini. Pernah lihat di toko-toko ada yang berbentuk balon itu? Itu ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, ahlan wa sahlan, beda marhaban. Nih, jamaah, yang pertama sujud syukur. Ikut saya berniat sujud syukur, mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Itu caranya. Saking pentingnya sujud syukur, walaupun tidak ada wudhu boleh, karena bukan salat. Yang butuh wudhu, salat, nyentuh Quran, tawaf. Puasa batal nggak puasa kita kalau batal wudhu? Enggak. Baca Quran, yang penting jangan nyentuh. Ngapalin Quran mah aman. Baca Quran. Nggak mesti kita harus wudhu. Jamaah, dengerin. Jual jamu itu giniin aku tadi. Sarangnya sama-sama. Padahal saya mau panggil, mau minum beras kencurnya, supaya keluar suara saya. Malah dia giniin aku baru pergi.
Tulis. Cara sujud syukur, saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Langsung sujud, nggak ada kiblat. Ya sih bagusnya sih kalau ada wudhu, bagusnya sih kalau tutup aurat, sopan lah. Ini kata sujud. Sujud syukur kan karena dua hal. Satu karena dapat nikmat, dua karena terhindar dari bahaya. Sesuatu nikmat yang kita dapatkan besar, langsung sujud syukur. Berita gembira, langsung sujud syukur. Iya, termasuk Ramadan. Ini luar biasa ini. Kita bisa sampai Ramadan. Yang kedua itu kita sujud syukur karena dengerin. Karena terhindar dari bahaya. Hampir ditabrak mobil. Sujud syukur. Tapi jangan di situ. Ditabrak beneran nanti. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Langsung sujud, baca tasbih lengkap 11 kali dalam sujudnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama. Seberapa kali? Tapi jangan menghitung. Nah, gimana caranya? Jari-jarinya yang ditekan. Berapa jari-jarinya? 10, 11. Dari mana dapat 11? Jadi jari-jarinya ditekan satu-satu. Berarti sudah berapa? 10. 11-nya menekan dua-dua. Jadi total 11. Barulah duduk. Mau salam atau tidak ada masalah. Yang penting sujudnya penting. Udah? Nangis itu setan kalau kita sujud. Karena salah satu penyebab iblis diusir dari surga karena nggak mau sujud. Perbanyak sujud kita. Jadi yang pertama apa? Sujud syukur. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ramadan untuk kita hanya dikasih untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad pendek umurnya dan pendek orangnya. Kita ini umur kita enggak seberapa. Makanya dikasih bulan Ramadan. Dikasih bulan Kenapa dikasih bulan Ramadan? Karena semua amal ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan sampai 70. Paksakan diri kita hatam Quran. Bisa audionya tuh dihadap gini. Itu ngadapin ke sini. Soalnya supaya saya juga dengar suara saya. Cek. Enak kan? Arahkan ke sini, arahin ke jalan. Cek. Jamaah. Gimana, jelas kah? Dengerin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bisa nabrak itu. Ada rezeki. Dengerin. Sini Bu, duduk. Pada takut mampir.
Kita lanjutkan setelah yang lewat ini. Dengerin jamaah. Semua amal ibadah kita dilipat gandakan sampai 70. Ada pohon kurma di sini. Hah? Dengerin. Jadi siapa yang atam Quran 1 kali di bulan Ramadan, bagaikan menghatamkan Quran 70. Bulan Ramadan, bulannya Quran. Paksakan diri untuk hatam Quran. Paksakan diri. Siapa yang tidak hatam Quran di bulan Ramadan, jangan harap dia hatam Quran di luarnya. Semua amal ibadah. Salat subuh kita di bulan Ramadan dikali seperti 70 salat subuh di luar Ramadan. Salat sunat yang kita lakukan sama dengan 70 salat sunat di luar Ramadan. Ini yang memicu kita untuk semuanya rajin ibadah. Amin. Amin. Jamaah. Apalagi ada salat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan lain. Apa namanya? Apa? Tarawih. 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 1, 2, 3. Coba diulang. Salat sunat tarawih itu salat sunat yang dilakukan di malam Ramadan. Siapa yang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun akan datang. 4 Ramadan pahala hatam Quran, 5 Ramadan di pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala di Musa, 8 Ramadan pahala di Ibrahim, 9 Ramadan pahala di Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dan menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang saleh, 19 Ramadan digolongkan mati, 20 Ramadan masuk surga Firdaus, 21 Ramadan dimangkas 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijawab, 25 Ramadan terindah sisa kubur, 26 Ramadan balas seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana yang disuka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Itu tiap malam beda-beda pahalanya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Yang kedua, minta rezeki. Bikin target Ramadan. Ini tinggal 10 hari loh ini. Kita harus bikin target. Minta rezeki. Ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ulangi. Berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Minta. Berdoa itu tangannya diangkat segini, mengenadah. Cara berdoa itu tangannya berbentuk mangkok, tingginya sejajar dada, karena hati yang berdoa. Jangan tangannya begini. Ini beda cara doa. Agama Ardi, Hindu Buddha. Yang gini Yahudi, gini Nasrani. Jangan, kita doanya gini.
Nggak boleh nyamain. Mengenada. 1, 2, 3. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dengerin. Nih mengenada ya. Sejajar dada. Atau boleh diangkat sejajar wajah untuk lebih khusyuk. Karena kalau sejajar dada masih ada kemungkinan terganggu. Atau diangkat. Maaf, hanya untuk laki-laki. Perempuan cuma 2 tangan. Sejajar dada, sejajar wajah. Laki-laki dada, wajah boleh. Perempuan tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena ada aurat. Jamaah, ayo tulis. Ya Allah, berikan kami rezeki agar bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Berikan kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Udah enak nih dapat matahari. Hari-hari ini hujan. Terus gimana? Yang mau berangkat? Iya cepet. Dia mau izin mau kerja. Jam 9. Lanjut. Yang ketiga. Jadi yang kedua tadi minta rezeki ya. Ya Allah berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. 3. Niat sebulan. Apa? Niat sebulan. Ulama fikih mengajarkan kepada kita malam pertama Ramadan niat sebulan. Coba angkat tangannya semua. Ini mau praktek aja dulu supaya mudah ngapalin. Kalau pakai gerakan mudah hafal. Ayo ikutin. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Coba ulangi. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Maka ulama fikih mengajarkan karena ini ibadah sebulan, ada baiknya di malam pertama kita sudah niat sebulan. Kenapa? Mengkhawatirkan besok-besoknya lupa niat. Sementara rukun puasa cuma 2, niat dan menahan. Dan yakin dalam 1 bulan pasti ada 1 malam 1 rumah ketiduran. Pasti beda-beda tanggal deh. Beda-beda tanggal. Tahu nggak kenapa? Karena di malam itu malaikat datang ke rumah kita dengan penuh sesak. Malaikat rahmat. Sehingga semua 1 rumah ketiduran. Tapi kalau sudah niat kan enak. Niat itu tidak bisa dibacakan ketika maghrib. Ketika maghrib, tahu nggak kenapa saya begini? Mau pipis lagi. Baguslah. Pipis itu kan racun yang mau dikeluarin.
Makanya saya tadi datang langsung pipis. Ini mau pipis lagi. Jamaah, dengerin. Dengerin. Jadi niat sebulan ya. Sudah boleh maghrib, udah boleh niat. Baiknya habis buka puasa langsung niat. Yang ketiga, yang keempat, yang pertama memang apa? Yang kedua, tiga, niat sebulan. Empat, niat per malam. Langsung niat per malamnya. Tuh 2, 3, nawaitu sauma ardi sahri ramadana asihi. Tepuk tangan dulu. Saya kira udah lupa setahun yang lalu. Nawaitu sauma ini ya. Nah, yang kelima terakhir sebelum kita mulai ceramahnya. Keluar dari rumah, lihat langit. Baca ini. Nyambut Ramadan. Baca ini. Siapa yang baca ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ya. Baca. Ini doanya. Langsung lihat langit. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca. Malam pertama Ramadan. Baca. Sambil membacanya tersenyum. Ini doanya. Baca nanti. Doanya adalah bacalah ya. Doanya adalah tulis. Marhaban ya Ramadan itu. Dengan berat hati saya katakan, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Ramadan tidak mau datang. Ramadan di hati. Tahu nggak? Ramadan menolak 3 manusia. Yang ditolak Ramadan menolak 3 manusia. Gini sebenarnya, kita jangan terlalu kegeeran. Kita jangan terlalu kegeeran. Aku nggak mau ke masjid. Bukan kamu yang tidak mau ke masjid. Masjid yang menolak kau. Aku tidak mau ke masjid. Kenapa ya aku tidak umroh, tidak haji? Mekah haji, Allah yang tidak mengundang kau jadi tamunya. Perbaiki diri. Makanya Ramadan menolak. Tidak mau jadi tamu kepada 3 golongan ini. Sementara Ramadan mau nginap di hati kita selama sebulan. Ada tamu gak mau nginap. Kalau ada tamu diapain? Dijamu. Buat dia senang, supaya dia betah. Kalau perlu temenin 10 hari terakhir. Nginap bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, namanya itikaf. Supaya dia berkata tahun depan aku datang lagi ya. Gitu maksudnya itu. Ya jalan aja. Langsung itu kan gak boleh dimainin. Berisik. Lakuan. Dengerin. Ada tamu gak mau masuk. Biar kepaksa, dia cuma di pagar. Karena dia pengantar paket. Ada tamu masuk pagar tapi tidak mau masuk rumah. Ayo, gak mau. Karena dia pencatat meteran listrik. Ada tamu masuk ruang tengah, ruang tamu. Walaupun kau sajikan makanan dia gak mau makan. Dia mau pulang. Pengantar undangan. Ada tamu sampai ke dapur.
tapi tidak mau nginap. Pengantar galon. Kita berusaha jangan jadikan pengantar paket, mencatat meteran, pengantar undangan, pengantar galon gas, tapi jadikan dia tamu istimewa. Karena dia bawain kita oleh-oleh rahmat, ampunan, ya pembebasan. Pahala kita dilipat gandakan sampai 70. Makasih banyak sahabat yatim, tepuk tangan dulu untuk sahabat yatim. Sahabat yatim ini saya kagum karena memenuhi syarat 5 dari sedekah. Syarat sedekah itu kan 5. Ikhlas. Membuat kita ikhlas. Tidak ada nilai kesombongan kita berbagi. Karena kita tidak berhadapan langsung sama orang yang kita kasih. Siapa yang bersedekah kepada orang yang dia tidak tahu siapa yang dikasih, dan orang pun tidak tahu siapa yang kasih dia, maka dihilangkan titian siratal mustaqim padanya. Langsung di upgrade ke surga. Hah? Katanya ada titian, kau nggak lewat. Ngapain? Karena kau pernah bersedekah tidak tahu siapa yang kau kasih. Jamaah, ikhlas yang terbaik. Sumbangan kita dijadikan yang sesuatu yang terbaik. Buat asrama yatim ada 27 ya. 27 asrama yatim seluruh Indonesia di 15 kota. Masya Allah. Sumbangannya sampai ke Palestina. Karena terjadi bencana dialihkan ke Sumatera. Dan bisa jadi juga disiapkan untuk anak-anak di asrama yatim selama Ramadan. Tepuk tangan dulu dong. Yang terbaik, sasarannya tepat. Jangan sampai kita berbagi, kita sia-siakan sumbangannya. Yang keempat, jangan menyakiti. Jangan pernah menyumbang tapi menyakiti orang yang kau kasih. Mempermalukan orang miskin. Orang miskin sana, ayo. Anak yatim, tahu nggak di hati mereka itu malunya bukan main. Dipamerkan di atas panggung. Saya sebenarnya nggak terlalu serak sama yang gitu. Ngerasa nggak? Betul tidak? Ya sebenarnya malu itu dengan menunduk. Kenapa tidak diantarkan zakat itu ke rumahnya? Kenapa bukan dibawa? Kan yang dimaksud dalam Quran memuliakan. Tuh 2, 3. Memuliakan anak yatim, bukan menghinakan. Makanya sahabat yatim menyebut sahabat, bukan beban. Makanya sadari diri. Bisa jadi dalam harta kita ada raja. Bayangkan kalau anak yatim ini puasa sebulan dan kita kasih makan dia, pahala memberi makan 40 hari di perutnya itu berubah dari darah, daging, tulang. Dan setiap dia ngaji kita dapat pahala selama 40 hari. Makannya Jumat berkah kasih makan orang itu 40 hari pahalanya. Yang pertama yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan sama orang tuanya. Anak durhaka, nah, Ramadan tidak mau datang. Makanya mau masuk Ramadan, datangi orang tua minta maaf. Mau dimaafkan sama orang tua, bawa besek, bawa sembako. Apa yang kubawa? Nah, banyak sekali kubawa itu. Untuk mama Ramadan. Makasih anak. Ketika dia berkata terima kasih, apa yang kita lakukan? Maafkan aku ya ma. Itu. Paham di sini? Udah meninggal orang tuaku, Ustaz. Datangi kuburnya. Karena apa yang menyenangkan penghuni kubur itu? Ketika kau mendatangi dia, orang yang dicintainya. Tapi kan kuburannya jauh, Ustaz. Bikin masakan, undang orang soleh, makan makanan itu. Lalu katakan, saya niatkan pahalanya untuk orang tuaku. Itu maknanya. Makanya sebentar, kalau mau nyumbang, saya larang, saya yang pandu.
Kenapa? Karena kita mau tuntun. Kalau bersedekah, niatkan pahala untuk orang tua. Nama saya siapa? Muhammad Maulana. Bukan nama saya Maulana ya. Maulana itu nama bapak saya. Nama saya itu Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Tapi kenapa saya minta nama bapak saya disimpan di TV? Supaya setiap saya bertausiah bapak saya dapat pahala. Karena ke SD kelas 1 saya meninggal ayah saya. Dia tidak melihat anaknya jadi model enak aja. Model teko. Dengerin. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum dimaafkan sama suami. Istri yang belum dimaafkan sama, minta maaf sama suami ya. Masak yang enak-enak. Makasih ya ma. Kalau sudah bilang makasih ma, bilang maafkan aku ya. Jangan tiba-tiba Pak minta maaf. Kata suami, ada apa ya? Jangan-jangan TV di rumah hancur. Bu, kenapa istri yang minta maaf? Karena hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Sampai kapanpun hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Karena hanya istri yang berdosa kepada suami. Suami tidak berdosa, tapi di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3. Coba diulang. Sekali lagi. Kalau istri dosa, anak kecil salah, dosa, zolim, durhaka. Kalau anak kecil namanya salah. Pernah lihat anak-anak lari-lari di masjid? Itu bukan dosa, itu salah. Kecuali kalau emaknya ikut lari-lari. Ternyata bapaknya ikut kejaran juga. Itu zolim itu. Dengerin. Yang ketiga, yang ditolak Ramadan, orang yang belum bermaafan. Saya minta gini, mumpung ada wadahnya, sahabat yatim, semuanya catat. Kalau perlu komitmen supaya mau berdonasi untuk sahabat yatim, terserah. Sahabat yatim mau bawa ke Palestina kah, mau bawa ke Sumatera, Aceh, terserah. Atau ke asrama-asrama anak yatim. Ya jangan sampai kita kirim ke Sumatera, justru di sana membludak, tapi di sini ternyata kelaparan. Karena Ramadan butuh banget. 1 bulan loh anak itu sahur dan buka. Saya minta tolong ya, kita komitmen. Jadi nggak mesti lunas hari ini, bisa besok-besok, bisa Ramadan, nanti kan ditransfer. Yang penting komitmen dulu. Boleh? Sekarang isi dulu komplotnya. Udah, naikkan tangannya semua. Cepat-cepat naikkan tangannya. Naikkan gini, kepal, perlihatkan sama Allah. Kalau kita berkomitmen, jangan dinaikkan tangannya kalau tidak ada uangnya. Naikkan amplopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah jariah untuk digunakan di bulan Ramadan. Saya niatkan pahalanya sebagai pahala jariah. Nah, sekarang simpan di mulut. Untuk kedua orang tuaku, pejamkan matanya. Bayangkan wajah ibu, bayangkan wajah ayah yang masih hidup, semoga berkah hidupnya. Yang udah meninggal, semoga diberikan ampunan. Coba jalan. Sallallahu. Terus Ustaz, saya
saya mau pipis dulu. Bentar ya. Sebentar saya lanjut lagi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yuhlifuhu. Apa yang dikurangkan Allah ganti lebih banyak daripada itu. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, jaga hati kami. Lapangkan dada kami untuk bisa peduli, untuk bisa berbagi. Saya berniat sedekah jariah untuk sahabat yatim. Dengarin dulu. Amal itu ada 3. Ada amal soleh, itu kaitannya kepada manusia, pemanfaatan. Ada amal ibadah untuk kepada Allah. Tapi ada satu amal khusus buat kita. Itulah amal jariah. Simpan. Kita udah meninggal, amal jariah itu mengalir terus. Wakaf, masjid, Quran, mata air, pengairan, pohon, jalanan. Sekarang berdiri yang mau berkomitmen maju ke depan. Kalau nyumbangnya 1 juta ya, nih nggak mesti lunas. Yang mau dikasih apa namanya, apresiasi atau tumbler. Kalau sumbangannya 500, ini sebagai tanda mata. Tapi saya titip pesan, jangan ketinggalan di kereta. Atau nih shawl. Ada yang mau? Ayo maju. Ayo, nggak usah malu-malu. Yang mau silakan maju ke depan. Komitmen. Ada yang mau? Ya, Bapak Ibu yang mau berdonasi nanti bisa langsung diserahkan sama Ustadz untuk foto bersama juga. Dan ini komitmen nggak langsung, bisa transfer ataupun cash juga. Ditransfer di cash atau nanti dicicil atau nanti bayarnya. Ya, Dia mau gitu. nggak? Mau? Ya, silakan Ibu. Allah. Oh, dia nggak mau. Ada yang mau tapi nggak mau begini-begini. Oh, seperti itu. Tepuk tangan dulu dong. Jadi gini aja. Ini kan sudah dapat pembelajaran ilmu dari sini. Tahu dia. Jadi mereka pada mau nyumbang, tapi tidak mau dikasih gini-ginian. Mana? Ambilnya catatannya aja. Gak usah katanya. Dia betul-betul mau ikhlas. Enggak. Catatan nama aja.
yang buku, yang lembaran itu. Ibu nggak mau dikasih apresiasi. Nggak apa-apa dia nggak mau. Pernah juga kejadian di rumah sakit itu. Semua pada komitmen, tapi mereka tidak mau tampil. Bagus itu. Sekarang ambil aja kertas, daftar, Catat pakai handphone. Ustaz. dicatat pakai handphone. Ya, sudah ada. Di jalan-jalan, Pak, ambil handphone. Dosa ini nanti aja kalau mau dikasih sebagai apresiasi. Yang penting jalan catat namanya mau. Ibu Ambil. yang ini Pak. Mungkin Di ibu sini. mau foto sama Ustaz juga? Nggak ada yang mau foto. Ya Ustaz. Jangan dipaksa. Pada mau. Oke. Kita baca doa ya. Nanti setelah ini, iya. Nanti setelah ini langsung bisa berdonasi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Pejamkan matanya. Bayangkan semua apa yang kita minta. Ramadannya Lailatul Qadar dan semua yang kita harapkan. Hanya Allah yang tahu apa yang kita minta. Minta yang mau punya anak, yang mau dimudahkan rezekinya, yang mau dibebaskan dari utang, yang mau diangkat derajatnya, yang lagi punya penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak. Saya serahkan kepada Pak Ustadz. Aku mau berangkat dulu.